Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Mentari Production mempersembahkan seri renungan harian saat Prapaskah dibawakan oleh Bapak Penatua Benyamin Elias Salim. Beliau saat ini presbiter di GPIB Marga Mulia Yogyakarta. Menyembah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada. Seri renungan saat Prapaskah ini berjudul Sabar, kunci untuk mendapatkan pemahaman yang lebih besar. Dan dengan tema orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa yang cepat marah membesarkan kebodohannya. Masih bersama dengan Mentari Production. Ya, terima kasih. Bagaimana kabarnya? Saat ini sehat-sehat, semoga selalu kita doakan. Tetap semangat, ya. Baik, dari renungan, ya boleh dikatakan kesempatan yang lalu, ya boleh digambarkan bahwa tentang merendahkan diri dengan orang yang rendah hati. Nah, renungan pada saat ini saya akan mencoba tentang sabar. Ya, adalah kunci untuk mendapatkan pemahaman yang lebih besar. Gitu ya. Baik, sahabat Mentari yang Tuhan kasihi, bahwa saya mengambil tema ini adalah orang yang sabar, ya, besar pengertiannya, ya, tetapi siapa yang cepat marah, ya, membesarkan kebodohannya. Ya, sahabat Mentari yang Tuhan kasih, kehidupan ini, ya, seringkali penuh dengan tantangan, ya, dan rintangan yang dapat membuat kita kehilangan kesabaran. Namun Alkitab mengajarkan kepada kita memiliki kesabaran yang tahan lama. Nah, mengapa kesabaran itu begitu penting? Karena orang yang sabar mampu mencapai pemahaman yang lebih besar. Ya, sementara orang yang cepat marah hanya membesarkan kebodohannya. Sahabat Mentari, kejahatan, ketidakpastian dan ketidakadilan, ya, menghadang kita setiap hari, bahkan setiap saat. Sikap kita dalam menghadapi hal-hal ini adalah cerminan dari keyakinan kita dalam mengandalkan Tuhan dan kesempatannya untuk membimbing kita. Nah, saat masalah datang, apakah kita dengan cepat marah dan kehilangan kendali,
Atau apakah kita memilih untuk bersabar dan memohon hikmat dari Tuhan? Ya, saya mencoba mengambil dari kitab Amsal, ya, kitab Amsal 14, ya, kitab Amsal 14 ayat 29. Dikatakan bahwa orang sabar banyak pengertiannya, ya, tetapi orang yang cepat marah membesarkan kebodohannya. Nah, dalam konteks ini, kesabaran bukan hanya tentang menahan diri dari kemarahan dan amanah, tetapi juga tentang mempertahankan keseimbangan emosional, ya, untuk mencari cara bijaksana untuk menghadapi situasi tersebut. Nah, kadang kesabaran ini membawa pemahaman yang lebih besar. Ya, ketika kita memilih untuk tetap tenang dan sabar, ya, kita memberikan diri kita kesempatan untuk mengamati dan mempelajari situasi dengan cermat. Kita menjadi lebih terbuka untuk mendengar pandangan orang lain, mencari solusi yang lebih baik, dan memikirkan konsekuensinya dari tindakan kita. Nah, dalam proses ini kita dapat mencapai pemahaman yang lebih luas, ya, memperoleh kebijaksanaan dan membuat keputusan, ya, artinya membuat keputusan yang lebih baik. Sahabat Mentari yang Tuhan kasihi, sebaliknya ketika kita cepat marah, ya, kita cenderung terjebak dalam reaksi emosional, ya, dan tidak sehat lah, boleh dikatakan seperti itu. Nah, amarah membutuhkan kita sehingga pikiran dan rasional yang bijaksana sulit untuk muncul. Nah, kita rentan melakukan kesalahan dan membuat keputusan impulsif, ya, yang bisa berdampak buruk pada diri sendiri dan orang lain tentunya, ya. Kita akan kehilangan kesempatan untuk belajar dan berkembang. Nah, sahabat Mentari yang Tuhan kasihi, dalam Efesus 4 ayat 26 sampai 27, ya, kita ditegaskan untuk marahlah, tetapi jangan berbuat dosa, jangan biarkan matahari terbenam dalam kegeramanmu, ya, dan jangan beri kesempatan kepada iblis. Nah, ayat ini mengarahkan kita untuk memahami bahwa kemarahan adalah emosi alami, ya, tetapi kita harus belajar mengelola dan mengendalikannya dengan ya, bijaksana agar tidak menghasilkan dosa atau dampak negatif di dalam kehidupan kita. Sahabat Mentari yang Tuhan kasihi, sebagai pengikut Kristus, ya, kita dipanggil untuk menjadi cerminan, ya, kasih dan karunia-Nya dalam hidup ini. Dalam Keluaran 34 ayat yang ke-6, ya, Tuhan mengungkapkan dirinya sebagai Tuhan. Ya, artinya Tuhan Allah yang penyayang dan pengasih, ya, panjang sabar dan berlimpah kasih dan kesetiaan, ya. Jadi jika kita ingin menggambarkan karakter Kristus dalam hidup kita, maka kesabaran harus menjadi bagian yang terpisahkan di dalam kehidupan kita. Sahabat Mentari yang Tuhan kasihi, ya, mengasah kesabaran bukanlah proses yang mudah dan instan. Ini membutuhkan pengorbanan, ya, dedikasi dan kerjasama dengan Roh Kudus. Ya, mari kita berdoa kepada Tuhan agar kita diberi karunia, pemahaman yang lebih besar, dan untuk membesarkan hikmat-Nya dalam kehidupan kita. Hanya dengan kesabaran yang tumbuh dalam diri kita, kita dapat mengarahkan kehidupan kita untuk menuju kebijaksanaan dan dampak positif bagi kehidupan orang lain. Ya, sahabat Mentari, selamat merenung dan menjadi orang yang sabar dengan pengertiannya di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.